istirahat jam setengah 12. Ini makanya keluar. Setengah 12 nanti Selasa. Hari Selasa. Ya namanya orang belakang biasa di kamera juga, jadi masalah. Terus lagi yang ke sana. Jadi dipegang di tangan. Pindah ya. Lihat ke sini. Lagi kerja gitu lagi kita nggak usah lihat ke sini. Makanya jangan lihat ke sini, jangan lihat ke sini. Apa? Astagfirullah. Preman satu nih. Mana?
Oke. Dari sini lagi. Nanti hari Selasa lihat jam setengah 12. Ini makanya keluar. Setengah 12 Selasa. Hari Selasa. Ya namanya orang belakang biasa di kamera juga kan jadi masalah. Ah, oke Bu, aja dulu. Namanya. Pernah? Pernah.
kain. Lihat ke sini. Angkat itu lagi kerja gitu lagi kita nggak usah lihat ke sini. Makanya jangan lihat ke sini, jangan lihat ke sini. Apa? Astaga. Kayak mana satu nih? Mana? Oke.
Dari sini lagi.
yang menimpa suami Mbak Ola sampai Mbak Ola sih Perasaannya apa? ceritanya awal mula kejadian peristiwanya. Kalau diulang lagi kayaknya ya udah berat ya. Sama aja kok begitu kejadiannya. Cuman mungkin karena kita cinta ya. Jadi apapun istilahnya tidak satu orang istri pun yang sanggup istilahnya melaporkan kejahatan suaminya. Itu nggak ada, pasti semuanya tutupi. Dan karena dia posisinya itu sebagai suami, kita resmi menikah, terus kita tahu dia kerja begini setelah kita punya anak, itu. Jadi mau nggak mau kita mungkin cari makan di tempat situ, bantu suami, itu aja. Jadi penyesalan memang kadang suka ada belakangnya ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu dipaksa atau gimana ya. Itu yang kasarnya yang saya bilang tadi itu ya, tidak semua kejujuran itu akan menyakitkan, tapi itu sebenarnya beban. Jadi kata dipaksa itu sebenarnya ya dia suami ya, tidak suatu suami pun memaksa istrinya gitu. Cuma kesadaran kita sebagai istri berbakti sama suami gitu. Jadi saya terjun apapun yang kata suami bilang saya ikutin karena dia adalah suami saya ada cinta, dia adalah ayah dari anak saya. Menurut cerita Mbak dan suami itu istilahnya semacam sama berdua atau memang suami aja yang Bekerja sama dengan bekerja sama enggak ya, karena saya tidak tahu teman-temannya ya misalnya. Jadi saya cuma disuruh-suruh dan saya ikut. disuruh Ya istilahnya ya, diperintahin ya begini lah begitu lah. Apapun istilahnya ya kita harus tutupin suami dimanapun juga gitu. Karena saya ini istri gitu. Ya kita hidup istilahnya kita udah berjanji di pernikahan itu pasti harus mati. Kita harus berbakti pada suami karena suami ada tulang punggung keluarga kita. Saya sebagai istri gimana berbakti, mungkin jalan yang kita tempuh itu salah ya. Setelah kita sadarin di sini ya begitu salah banget gitu, sampai ya istilahnya ya akibatnya saya sampai di sini gitu. apa sih yang Mbak Ola kan sepertinya kalau divonis hukuman mati bukan kayaknya suatu kesalahan yang sudah sangat besar. Apakah Mbak Ola merasa hukuman tersebut sudah pantas yang Mbak Ola lakukan? Saya bilang pantas tuh kayaknya bukan saya yang nilai ya. Karena mungkin saya percayanya gini, Tuhan itu sayang saya. Tuhan itu panggil saya, istilahnya pilih saya. Makanya Tuhan tempati saya di sini, tidak tempatin langsung ke liang kubur. Jadi kasih kesempatan saya untuk bertobat, untuk menjadi orang baik dan mengenal Tuhan. Jadi yang saya percaya yakini saya kepada ini bukan pantas tidaknya hukuman itu buat saya. Itu semua dari rencana Tuhan. Dari rencana Tuhan, bukan istilahnya saya dilahirkan itu kan sudah ada buku. Nah ini buku saya. Itu aja. Buku saya memang walaupun istilahnya banding, kasasi, apapun istilahnya sudah saya mengikuti alur hukum Indonesia aja. Bukannya tidak satu orang pun mau menerima ya. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, saya yakin Tuhan aja maha pengampun, apalagi manusia. Dan saya sadar di sini itu saya warga Indonesia, saya lahir di sini. Tapi karena cinta saya sama suami, kalaupun itu bukan suami saya, mungkin tidak satu orang pun yang mau ya. Tapi itu suami saya, sejelek apapun dia suami saya. Dan dia meninggal pun ya Tuhan panggil dia, Tuhan sayang dia. Dan kasarnya tidak ada jalan lain. Dialah manusia itu menghukum saya seberat apapun, tapi di mata Tuhan saya tetap yang terbaik. Itu yang terbaik, karena kalaupun memang jalur hukum yang saya lalui itu tetap harus demikian. Itulah saya memang bukunya harus berakhir demikian.
saya harus berdoa gitu. Jadi yang membuat saya kuat sekarang ini karena Tuhan tidak akan pernah ninggalin saya. Tuhan selalu sama saya. Tuhan tidak akan membiarkan Tuhan dari sendiri karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Itu aja. Yang saya cuma bukannya tidak adil untuk saya, tidak. Kalau meskipun kata bahwa hukum itu sudah dilakukan walaupun memang bahwa melakukan setelah dan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu kan itu manusia dan mungkin berharap dari tangan Tuhan ke manusia itu akan Tuhan saya cuma berharap sama manusia itu sama yang menghukum saya ataupun itu sebelum kalaupun istilahnya saya harus pergi saya mohon dimaafkan sebelum kita meminta maaf sama sesama kita Tuhan tidak akan maafkan kita. Jadi saya mohon khususnya seluruh bangsa Indonesia seluruh rakyat bangsa Indonesia ya dan khususnya untuk kedutaan Nigeria dan kedutaan asing lainnya atas meninggalnya suami saya dan rekan-rekannya gitu ya karena tidak ada jalan lain saya harus selamatkan misalnya selamatkan kedua anak saya selamatkan kedua sepupu saya saya tidak berpikiran kalau mereka akan demikian tapi saya terima saya mencoba untuk tabah dan terima cuma saya mohon kalaupun memang bangsa Indonesia mau menerima saya atau memberikan kesempatan lagi satu kali saya berjuang hidup untuk anak saya karena saya tidak punya siapa-siapa hanya Tuhan yang saya punya dan saya harus perjuangkan hidup saya itu untuk anak saya itu aja jadi saya berusaha untuk tetap kuat berusaha cari jalan segimanapun juga karena Tuhan pasti kasih jalan sama saya. Saya berjuang hanya untuk anak saya sekarang. Tapi saya mau cuma pengampunan aja. Saya mau diampuni atas segala apa yang pernah saya lakukan bagi bangsa Indonesia ini. Itu aja. kalau nggak diberi pengampunan mungkin istilahnya diberikan hukuman seperti itu. Ya. Cuma berharap kita akan berharap sama manusia itu sama manusia ya cuma memberi pengampunan beri kesempatan kepada saya karena Tuhan pun bisa maha pengampun tapi kalaupun memang demikian jalannya ya memang itu sudah buku saya Nggak mungkin sekarang Mbak Ola kan sudah cukup lama di sini mungkin agak terus waktu Mbak Ola pertama kali menerima vonis itu mendengar vonis itu saat sudah pengadilan dari pengadilan pertama sampai hingga banding dan kasasi mungkin apa yang Mbak Ola rasakan? Mungkin pasti ada perasaan apa marah nggak terima ya atau saya cuma marah sama diri saya sendiri karena setiap langkah itu saya merasa saya telah membunuh mereka jadi saya perasaan tuh ya saya tutup-tutupin saya sampai manapun saya harus tutupin tidak itu sedih karena saya pikir di sini saya tidak punya siapa-siapa saya sakit tidak ada uang tidak apa gitu ya cuma belas kasihan dari orang-orang aja mungkin saudara-saudara mungkin masih ada perhatian dari papa saya gitu ya jadi yang di sini saya bikin kuat karena saya lebih dekat yang saya cari cuma satu cuma Tuhan saya minta menangis atau apapun cuma sama Tuhan jadi saya tidak mau orang lain lihat saya nangis cuma Tuhan yang boleh lihat saya nangis cuma Tuhan yang boleh lihat saya susah cuma Tuhan yang boleh lihat saya senang karena di pagi ini nggak ada yang bisa jadi teman aku cuma Tuhan yang bisa jadi teman aku karena di sini kita semua sama-sama bermasalah punya istilahnya tidak sama dengan kehidupan kita di luar ya gimana caranya saya itu harus bukannya saya tidak mau ingat sama anak saya mau tapi apa yang saya harus perbuat itu aja yang kasarnya
saya tuh marah sama diri saya sendiri, kenapa gitu. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, petugas ataupun saya sudah melakukan jalan yang salah. Terakhirnya mungkin saya menyadari kesalahan saya dan saya pun menerima di tempat sini untuk hukuman saya. Jalannya kabur dari tempat ini pun tidak menyelesaikan masalah saya. Jadi saya serahkan semuanya permasalahan itu sama Tuhan. Serahkan semua ke anak saya. Tuhanlah yang ngatur nantinya. Di sini saya cuma berdoa, mohon Tuhan dibukakan hati mereka, karena Tuhan mengampuni. Cuma kita berdoa untuk mereka gitu. Itu aja. Jadi mungkin dulu saya stres gitu, marah sama diri sendiri, tapi saya nggak bisa istilahnya untuk ngeluapinnya, karena kadang ya larinya ke nyesek gitu ya, seperti saya minum oksigen atau apa gitu ya. Terus kadang ya ini pintu itu aja gitu dulu ya, sebelum saya setelah dapat vonis itu. Tapi setelah kesininya saya lebih banyak tenang, lebih banyak percaya gitu. Lebih banyak percaya semua itu Tuhan yang kasih, semua itu Tuhan yang atur, dan Tuhan sudah punya rencana gitu. Jadi Mungkin ada pesan Mbak buat para kaum perempuan dan ya para istri yang lain yang ada pesan ya, untuk kalau sebenarnya saya ini menjadi contoh bagi mereka ya. Cuma kebanyakan kan di sini kita, apalagi kayak ekonomi Indonesia itu lagi nggak bagus, semua larinya ke ambil jalan yang pintas, karena kita jauh dari Tuhan. Di bawah sana kita mencari keduniawian terus, kita lupa Tuhan, tidak pernah mengucap syukur sama sekali. Jadi kalau saya bilang sama mereka, itu kembali lagi, itu hak mereka. Cuma saran saya ya seperti lihatlah saya, jalan yang saya pintas, yang saya desainnya, mungkin saran untuk saya cuma belajar untuk mengucap syukur gitu aja. Karena kalau kita udah mensyukuri hal yang kecil, yang besar pun kita akan bisa bersyukur. Kalau kita uber ke duniawian terus, kita tidak akan hentinya. Contohnya seperti saya, tidak ada apa-apa, penyesalan akhirnya tidak ada jalan lagi, gitu aja. Jadi semua wanita mungkin kalau mencintai itu semua akan sama, dia akan lupa. Dan itu karena saya mencintai suami saya, karena dia adalah saya ayah dari anak saya. Ya demikian. Gitu aja. Cuman ya saya minta maaf bagi seluruh Indonesia ya, karena saya ini warga negara Indonesia yang tidak baik, sudah melakukan kesalahan. Cuma mungkin saya mau beri kesempatan satu kali aja, walaupun kasarnya seumur hidup ya, seumur hidup nggak terlalu pahit saya dengarnya mati gitu. Tapi walaupun saya sekarang ini berusaha ya untuk tidak memikirkan masalah hukuman saya, karena saya percaya saya tidak akan mati hari ini. Tuhan nggak kasih, kalau Tuhan nggak kasih saya mati hari ini, Tuhan nggak kasih. Kasarnya pun walaupun saya waktunya harus eksekusi, tapi Tuhan nggak kasih saya mati, saya akan tetap hidup. Itu aja yang saya pegang sekarang, tidak siapa-siapa, saya pegang Tuhan. Itu aja. Oke.
Mungkin tidak semua orang akan membayangkan dan akan hidup di sebuah komunitas ini. Sebuah dunia lain di mana manusia terpaksa harus kehilangan kebebasannya. Mungkin tidak semua orang akan membayangkan dan hiduplah dunia lain. Hidup sebuah dunia lain di mana manusia terpaksa kehilangan. Mungkin kita tidak pernah membayangkan akan hidup di komunitas ini, sebuah dunia lain di mana manusia terpaksa kehilangan kebebasannya. Pak Ibu Kalapas dari RCTI Pak. Sudah ditunggu. Belum selesai polinya.
pang. Dari mana saja? Atuh mbak tanya saya dari mana? Dari kamar lah mbak. Oh, mama saya kemana? Kok tahu sih saya habis makan. Habis makan. Kan mulutnya kelihatan. Mana lipstiknya? 2, set, set. 3, set, set. 5, set, set. 6, set, set. 7, set, set. 8, set, set. 9, set, set. 10, Nanti hari Selasa lihat jam setengah 12. Makanya keluar. Setengah 12 nanti Selasa. Hari Selasa. Ya namanya orang belakang biasa di kamera juga, kan nggak jadi masalah. Oke Bu, aja dulu.
pindahin. Lihat ke sini. Angkat itu lagi kerja gitu lagi kita nggak usah lihat ke sini. Makanya jangan lihat ke sini, jangan lihat ke sini. Wah, sudah Jadi kalau untuk wanita ini batasnya tidak boleh ya, ini yang terus untuk lapangan ini tebal ya. Kita ini bisa di sini Preman satu nih. yang mana? Oke. Dari sini lagi.
biarin. Habis karya langsung sih makanya ada iya. Coba dari karya. Tuh, yang tidur lagi kan. Cabut rumput sama hai. Wah, yang mana yang pakai? Nggak ada kerjaan, kalau buka izin kan nggak berani. Bukan kegiatan mereka membakar rumput.